pasti antara dua ini, Ganjar dan Prabowo. Tapi sayangnya Prabowo ini punya. Assalamualaikum, selamat malam. Ini bisa dibilang kiriman dari Gus Fuad Pleret. Video ini soal Wapres. Siapa Wapres yang paling baik? Ini videonya, lihat dulu. Pak Yai, dengan melihat peta politik yang sekarang ini kan Indonesia udah punya capres yang udah pasti nih yang dicalonkan. Tapi kan untuk saat ini belum kita temukan nih cawapres yang paling ideal itu siapa. Menurut Pak Kiai, kira-kira siapa cawapres yang paling ideal untuk masyarakat Indonesia? Kalau Indonesia mau top, gitu, ini kan salah satunya kan isu terakhir ini kan tentang korupsi macam-macam. Nah, yang bisa dipercaya untuk membereskan urusan Indonesia ini, kalau capresnya kan jelas sudah hampir nggak bisa diubah 3 orang. Kalau capresnya itu ya menurut saya cuma 2 pilihannya itu, Profesor Dr. Haji Mahfud MD atau Basuki Cahayapurnama. Itu 2 orang itu track recordnya itu orang gila semua itu, orang yang bisa ngatasi Indonesia, nggak ada rasa takut itu. Kalau yang lain tuh alah masih hitung-hitungan lah. Kalau 2 orang ini, wah aku percaya itu. Ahok atau Pak Mahfud, itu. Kok Ahok atau Pak Mahfud, itu. Kalau misalnya ada capres yang mau mencawapreskan Pak Mahfud atau Ahok, oh tak dukung. Betul loh. Dan rakyat Indonesia pasti mendukung. Karena 2 orang ini track recordnya benar-benar gila itu kalau melawan korupsi, melawan intoleransi, melawan apapun gitu. Betul. Nah, mungkin kan ada yang tanya, Pak Kiai kan berpihak pada pribumi. Ya, saya berpihak pada pribumi dan siapapun yang pro pribumi, yang nggak bikin gara-gara di Indonesia. Sudah toh, videonya ini pendek. Mahfud MD dan Ahok. Memang sebenarnya negara ini perlu orang gila seperti mereka. Orang yang berani seperti mereka, orang yang berani, pokoknya beranilah. Berani apa saja. Tapi masalahnya, apakah capresnya itu mau? Karena di semua lini capres pasti ada bohir. Di semua lini capres dari dulu sampai sekarang itu pasti ada bohir. Lalu pertanyaannya, bohirnya mau atau tidak? Ngangkat Mahfud MD, ngangkat Ahok. Kroni-kroni dalam setiap presiden itu kan ada. Zamannya SBY, 2 periode. Sebelumnya. Lalu zamannya Jokowi ini. Apakah konglomeratnya itu mau? Karena dalam setiap negara, terutama pembangunan, pasti melibatkan konglomerat. Pasti melibatkan orang-orang kaya. Kroni-kroni ini kan banyak. Zaman SBY. Apakah mereka akan diam? Kroni zaman Orba, apalagi. Jelas jejak korupsinya itu banyak. Apakah juga diam? Kroni yang saat ini, apakah juga setuju? Walaupun kroni untuk era sekarang ini bisa dibilang apa ya? Mungkin lebih halus lah, tepatnya lebih halus. Jadi dari beberapa pemerintahan, penguasa, yang paling open, yang paling gini tuh ya zaman ini sebenarnya, zamannya Jokowi. Misalkan Ganjar ini diangkat jadi presiden misalkan. Sebelum dia mencapreskan, pasti nanti ada wakilnya. Wakilnya akan ditimbang. Ini berlaku di Anies, ini berlaku di Prabowo juga. Tapi kalau Anies kayaknya, Anies dan Prabowo ini ada taktik loh sesungguhnya. Ada taktik. Kemungkinan ada taktik memecah suara. Dan nanti misalkan kalau Anies kesingkir, maka suara ini ditawarkan ke sana dan kemari. Tapi kemungkinan ke Prabowo, kemungkinan. Makanya di video lama saya itu ada taktik untuk mecah suara. Makanya ada 3. Padahal paling bagus harusnya itu 4 harusnya. Kegagalan jadi 4 capres itu karena apa? Kuatnya kubu Jokowi. Sebenarnya di situ. Tapi sesungguhnya Jokowi mau juga sih. Misalkan capres itu 4. Tapi ada kubu lain yang itu susah untuk diajak bersama. Ya kemungkinan demi goalnya 3 capres. Misalkan nanti yang maju Prabowo dan Ganjar. Nah ini. Makanya Amin Rais berkata kan, kalau misalkan Anies kalah maka dia akan mendarat ke Prabowo. Dari situ saja sudah bisa dibaca sesungguhnya arahnya kemana, taktiknya kayak apa. Kalau saya pribadi ya,
Prabowo sesungguhnya bagus, tapi saya ragunya itu ada, misalkan orang-orang yang berbau Orba itu ada juga ya beberapa orang di media berbicara, oh, kalau Ganjar yang menang ada bahayanya ini, kalau Prabowo menang ada bahayanya ini, kalau Anies menang apalagi ada bahayanya ini. Semua capres itu punya potensi ada hal yang bahaya. Dalam artian bahaya ini dekat dengan pengusaha A, dengan tokoh A, tokoh B, tokoh C, bawa kepentingan lah. Tapi kan tetap harus dipilih mana yang paling minim, iya kan? Mana yang paling minim, tentu ada tahu. Dan dari sekian capres ini, yang paling bisa menangani semua itu tuh apa? Yang paling bisa menangani semua itu tuh siapa? Pasti ada tahu. Pasti antara dua ini, Ganjar dan Prabowo. Soal capres ini sesungguhnya yang paling berat apa? Berurusan dengan para konglomerat, berurusan dengan orang di belakang capres. Di situ sesungguhnya. Apa coba? Itu. Karena harus cocok, harus bisa kompromi dan lain sebagainya. Tapi kayak apapun rakyat akan memilih siapa yang paling bagus kinerjanya. Di situ. Ya sampai sini. Selamat malam.